Halo semuanya, kalian familiar gak sih sama kata bed rotting? Nah, atau mungkin kalian sering nih ngelakuin bed rotting. Nah, sebenarnya apa sih bed rotting itu? Oke, jadi aku jelasin ya. Bed rotting itu kayak kebiasaan rebahan terlalu lama di tempat tidur sambil scroll medsos, nonton film, nonton series drakor favorit kalian, tidur terus-terusan, atau bahkan gak ngapa-ngapain seharian. Diem aja di kamar di atas tempat tidur. Nah, fenomena ini sering banget dilakuin sama remaja dan juga Gen Z, apalagi setelah capek sekolah, setelah kuliah, setelah melakukan aktivitas organisasi, atau karena lagi burnout. Nah, mungkin awalnya kayak kelihatan biasa aja, rebahan biasa gitu, karena kan semua orang juga pasti ya butuh yang namanya istirahat gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita lakuinnya terus menerus nih, bed rotting bisa bikin seseorang jadi males beraktivitas, jadi susah untuk fokus, juga jadi kehilangan semangat buat bersosialisasi, atau jadi males lah untuk produktif gitu. Mungkin aku kasih contoh dulu ya untuk bed rotting. Misalkan rebahan seharian aja main atau scroll TikTok atau Instagram gitu ya. Terus juga nunda tugas kuliah karena terlalu nyaman di kasur, bangun tidur tapi tetap di tempat tidur sampai siang atau mungkin ke malam lagi gitu di tempat tidur terus. Terus juga contohnya ngabisin weekend cuman buat tidur dan scroll medsos, atau bahkan ngindarin interaksi sosial dan lebih nyaman sendirian aja di kamar. Nah, fenomena ini banyak banget nih kita temuin. Ada remaja yang lagi ngalamin kelelahan akademik, lagi stres, atau udah kayak kecanduan nih sama media digital, makanya mereka jadi kayak gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang sosiologi, fenomena bed rotting kayak gini tuh biasanya muncul karena perubahan gaya hidup masyarakat modern yang sangat banget nih dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital dan juga media sosial. Kalau saat ini nih ya, remaja hidup itu kan di lingkungan yang udah serba cepet ya, serba instan, kayak juga penuh tuntutan gitu. Hampir semua aktivitas kita kan dilakuin pakai gadget ya, pakai handphone, mulai dari belajar, cari hiburan, atau mungkin bersosialisasi gitu kan kita udah pakai gadget gitu. Kalau remaja gitu kan, media sosial itu tuh udah terbiasa banget buat mereka, buat hiburan instan kayak video pendek, reels gitu yang sering kita lihat, atau scrolling tanpa henti, juga konten yang terus-terusan muncul secara cepat. Nah, akibatnya aktivitas yang butuh fokus dan juga usaha kayak misalkan belajar, olahraga, atau bersosialisasi langsung itu tuh bakal ngerasa melelahkan gitu dibanding rebahan sambil main HP di tempat tidur gitu ya. Nah, selain itu tekanan sosial juga menjadi faktor nih munculnya fenomena bed rotting ini. Banyak remaja itu capek karena tuntutan akademik mereka, atau adanya persaingan, ekspektasi keluarga, juga keinginan untuk kelihatan produktif gitu di medsos. Nah, remaja jadi sering nih ngebandingin diri sendiri sama orang lain yang kelihatannya lebih sukses atau punya kehidupan sempurna gitu di internet ya. Nah, hal tersebut bisa memicu stres, overthinking, dan kelelahan baik secara fisik ataupun juga kelelahan secara mental. Nah, jadi kalau dalam sosiologi, bed rotting ini bisa banget kita kaitin sama perubahan pola interaksi sosial pada masyarakat modern. Nah, kalau dulu kan ya, remaja itu sering banget nih ngabisin waktu di luar rumah untuk
bisa bermain atau berinteraksi secara langsung gitu, ketemuan ya. Nah, kalau sekarang interaksi sosial ini lebih banyak dilakuin melalui media digital, sehingga remaja juga jadi lebih nyaman gitu menyendiri di kamar dan menghabiskan waktu di tempat tidur aja gitu, seharian di tempat tidur kayak gitu. Nah, fenomena ini bisa banget dianggap sebagai bentuk perilaku menyimpang ringan, karena ini tuh kan gak sesuai ya sama nilai masyarakat yang menganggap kalau seseorang itu harus aktif, harus produktif, dan juga harus disiplin. Nah, akan tetapi kalau di sisi lain, bad routing ini juga bisa jadi bentuk coping mechanism, yaitu cara kita ini remaja kabur sebentar dari rasa capek, dari rasa stres, juga dari tekanan hidup yang kadang mungkin bikin kepala penuh banget gitu ya. Nah, kadang seseorang tuh cuma pengen rebahan aja sambil denger lagu mungkin ya, nonton drakor atau scroll TikTok, karena mereka merasa terlalu lelah nih ngadepin tugas, udah overthinking duluan gitu, atau mungkin udah pusing nih banyak drama pertemanan sampai mungkin tuntutan yang buat mereka selalu produktif. Nah, jadi tempat tidur itu udah kayak istilahnya tuh safe place gitu, tempat paling nyaman buat remaja ini recharge energi mereka. Nah, sebenarnya selain itu bad routing tuh ada dua ya, ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Karena kalau dilakukannya secukupnya aja, kayak nggak terlalu rebahan mulu gitu kerjaannya. Nah, bad routing ini bisa membantu tubuh dan pikiran kita beristirahat setelah aktivitas yang padat, yang udah capek gitu. Misalkan kayak abis ngerjain tugas numpuk, udah selesai sama semua kerjaan organisasi atau capek karena banyak tekanan gitu, rebahan sebentar bisa banget lah ya bikin badan kita lebih rileks, mood juga jadi lebih tenang gitu, nggak terburu-buru lagi. Nah, selain itu bed routing juga bisa jadi cara untuk mengurangi stres ya. Kadang kan seseorang butuh waktu untuk sendiri gitu ya, nggak usah diganggu siapa-siapa gitu, pengen sendiri aja dulu gitu supaya pikirannya jadi lebih adem gitu. Nah, dengan istirahat yang cukup ini, seseorang juga bisa punya waktu buat menenangkan diri, juga memulihkan energi sebelum mereka kembali lagi beraktivitas yang padat itu. Nah, tapi mungkin masalahnya kalau misalkan kita terlalu nyaman rebahan, juga dilakukannya terus menerus, dampaknya bisa berubah nih dari yang tadinya positif berubah jadi negatif. Karena kalau misalkan kita terlalu sering ngelakuin bad routing, itu bisa membuat seseorang jadi kehilangan semangatnya, juga jadi nggak produktif lagi ya. Kayak misalkan tugas, mereka dapat tugas yang awalnya kayak gampang gitu dikerjain, tapi mereka malah ya udahlah nanti aja gitu, mereka tunda karena ya udah nyaman untuk scroll di kasur gitu, kayak sambil tiduran sambil scroll. Nah, akhirnya muncullah kebiasaan ini, kebiasaan males, jadi susah fokus dan juga jadi sulit untuk ngatur waktu, karena ya udah kepake semua ya waktunya untuk rebahan sambil scroll. Nah, selain itu terlalu lama bed routing juga bisa mengurangi interaksi sosial. Banyak remaja jadi lebih milih sendirian aja di kamar dibanding ngobrol langsung atau melakukan aktivitas bersama temennya atau mungkin keluarganya gitu. Nah, lama-lama hal ini bisa membuat seseorang merasa kalau dirinya itu makin terisolasi dari lingkungan sekitar. Nah, kalau dari sisi kesehatan, mungkin bed routing juga kurang baik ya kalau berlebihan, kurang gerak gitu. Nah, jadi bisa buat tubuh kita capek, juga mungkin pola tidurnya jadi berantakan dan badan juga jadi nggak seger lagi. Bahkan kalau scroll terus menerus juga bisa ngebuat seseorang jadi kecanduan medsos gitu kan, memicu kecemasan atau jadi overthinking kan. Nah, jadi mungkin
itu ya, bed rotting itu bukan cuma soal rebahan aja atau main HP seharian gitu, tapi juga jadi gambaran gimana gaya hidup digital dan tekanan sosial ini memengaruhi remaja zaman sekarang gitu. Nah jadi istirahat ini ya emang penting banget lah ya, penting banget, semua orang berhak untuk istirahat, apalagi udah capek kuliah, udah capek sama kehidupan gitu. Tapi kalau petratinya kebablasan sampai lupa waktu, udah lupa sama sekitar, lupa tugas gitu, udah keteteran, lupa sama kehidupan sosial mereka, nah itu baru ya bahaya banget nih kalau udah kayak gitu sampai lupa sama sekitarnya. Oke, jadi intinya istirahat itu emang penting banget ya, tapi kita tuh tetap harus seimbang juga. Rebahan boleh, tiduran boleh, scrolling boleh, tapi jangan sampai tempat tidur ini berubah jadi zona nyaman yang bikin kita susah berkembang nantinya. Kayak gitu teman-teman. Mungkin segitu aja sih penjelasan bed rotting dari aku. Makasih semuanya.